perlengkapan untuk ganti setelah Jumat juga dibawanya perlengkapan itu dengan baju batiknya, lengkap dengan sepatu. Jadi lebih kurang jam 5 keluar dari rumah, ya menggunakan mobil Prado itu sendiri. Saya yang bukakan pintu pagar. Begitu aja. Jadi pertama ibu mendengar kabar bahwasanya almarhum tidak ada, gimana ceritanya? Kabar dari kantor pengadilan saya pertama dapat kabar jam 6 sore lebih kurang. 6 sore. Saya kebetulan lagi di luar sama anak-anak gitu. Anak-anak ngajak makan di luar. Terus saya WA juga ke bapaknya kan, bilang kami di sini ya, nanti kalau udah siap di kantor samperin kami ke Podomoro Mall itu kan yang baru buka itu, dekat, kebetulan dekat dengan PN. Bapaknya memang nggak terkirim, nggak aktif HP-nya lagi memang. Cuma saya mungkin lagi apa gitu kan, memang lagi nggak aktif gitu, nggak ada kepikiran. Biasalah HP nggak aktif kan gitu. Gitu aja. Setelah itu jam 6 dapat telepon dari pegawai kantor PN. Sebelumnya ibu ada firasat sendiri, kesan terakhir bapak? Tidak ada. 2 minggu sebelumnya yang tidak pernah beliau sampaikan sebelumnya ada bayarkan uang anak-anak sekolah sampai banyak, sampai beberapa bulan. Itu aja yang tidak pernah sebelumnya beliau sampaikan ke saya. Biasanya kan kita bayar SPP mereka kan tiap per bulan sekali, 1 bulan sekali. Tapi ini dia minta bayarkan 6 bulan sekali gitu. Maksudnya jangan sibuk nanti ya. Itu yang saya ingat ya. Sepengetahuan ibu, mungkin ada almarhum, mungkin ada rekan jabatan atau yang punya masyarakat musuh atau gimana bu? Kalau itu saya kurang tahu ya Pak, karena kan dia almarhum lebih banyak menghabiskan waktu di kantor, di luar lah ya, di kantor, artinya di luar rumah di kantor kan, daripada di rumah kan. Mungkin kalaupun ada hal-hal seperti apa, dia nggak akan membawa masalah itu ke rumah gitu, di luar nggak pernah tahu lah saya. Bu, harapan ibu untuk ya harapan saya sih bisa terungkap sampai tuntas, itu aja sih. Waktu di jenazah korban pertama kali ibu melihat itu apa saja yang janggal? Saat pertama saya lihat memang udah di ruangan mayat itu kan, udah di rumah sakit. Ada luka-luka? Di bagian inilah itu, kalau lain enggak. Cuman dalam nggak tahu ya kan. Kalau bagian wajah di bagian inilah, hidung lah yang agak Berdarah. agak memar gitu, nggak berdarah, nggak keluar darah, memar. Saya paling merasa kami tanggal 17 rencana mau umroh gitu kan. Itu udah saya persiapkan semuanya. Bahkan punya saya sendiri, keperluan saya sendiri masih saya abaikan. Saya utamakan kepentingan beliau karena saya pikir beliau kan sibuk, nggak mungkin mempersiapkannya sendiri gitu. Saya persiapkan, bahkan saya jumpai Ustadz secara khusus untuk menanyakan apa aja keperluan umroh itu. Saya jumpai langsung Ustadznya gitu kan. Nanti maksudnya biar saya tahu apa aja yang dibawa gitu untuk laki-laki gitu kan. Jadi udah saya persiapkan. Yang terasa di hari itu, di hari Jumat itu, saya bilang sama asisten rumah tangga saya, Kak, tolong kakak cuci ini baju dulu ya. Maksudnya baju untuk hari keberangkatan kami umroh gitu kan. Cari gitu sampai jumpa dia juga di situ kami bercerita. Saat mau berangkat subuh itu sempat saya bilang, Bang, kok Kak ajak adik ke bandara gitu kan, biar nggak usah, ini kan nanti mau langsung ke kantor katanya. Kan nanti udah ada kawan. Oh ya udahlah, aku pikir pun memang udah subuh ya kan, bukan pun tengah-tengah malam. Itu udah biasa memang. Enggak ada rasa was-was apa enggak, udah hal biasa. Kalau
apalagi cuma sekedar berangkat subuh, itu memang hal yang sangat bukan ya, pulang jam 1 malam aja masih berara. Dan saya pun mungkin kalau karena kondisi subuh gitu kan, untuk kalau memang iya kan apa di situ ada teror, karena bapak masalah kantor apalagi yang seperti itu nggak akan mungkin diceritakan sama kami di rumah gitu, kalaupun ada ya kan. Barang-barang almarhum ada yang hilang. Itu belum saya pastikan, masih sama polisi lah mungkin. Mungkin Dia ibu memang pakai cincin ada 2 kiri kanan. Jam, dompetnya selain dompet apa ada tas dompet itulah. Itu belum saya tanya apa. Kita bilang kasus ya, saya enggak apalah ikut campur karena kan satu hari bisa puluhan gitu. Entah apa itu kasus apa, kasus seberat apa, kan memang udah bukan hal yang harus kita bicarakan gitu. Memang itu udah rutinitas bapak gitu dalam profesi beliau ya kan. Ya makanya mau kasus itu pembunuhan, mau kasus apa yang ditangani bukan ya bukan, nggak wewenang kita untuk menanyakan itu.